I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that dick, bitches on my line, and you know. Pertama-tama, kalian udah pernah dengar gak sih hak dan kewajiban negara dan warga negara? Sebenarnya hak dan kewajiban warga negara itu memiliki persamaan dan perbedaan tersendiri, yang nanti saya akan terangkan di slide keempat. Apa itu hak? Pastinya kalian udah sering mendengarkan hak itu apa? Hak adalah kuasa untuk menerima atau melakukan sesuatu yang mestinya kita terima, atau bisa dikatakan sebagai hal yang selalu kita lakukan dan orang lain tidak boleh merampasnya secara baik maupun paksa. Lalu, kewajiban itu yang bagaimana sih? Kewajiban adalah sesuatu hal yang wajib kita lakukan demi mendapatkan hak atau wewenang itu. Warga negara merupakan orang-orang yang menjadi bagian dari suatu penduduk yang menjadi unsur negara. Jadi, kewajiban adalah suatu hal yang wajib kita lakukan agar kita dapat mendapatkan hak kita sendiri. Persamaan dan perbedaan hak dan kewajiban. Persamaan hak dan kewajiban. Seperti yang dikatakan di awal bahwa kewajiban dan hak sama-sama mengambil peran penting dalam kehidupan bermasyarakat. Hak mereka juga harus melaksanakan dan menyelesaikan kewajiban mereka baik terhadap individu lain maupun terhadap suatu aspek tertentu. Sedangkan perbedaan hak dan kewajiban, hak adalah segala sesuatu yang harus didapatkan oleh setiap orang yang telah ada sejak lahir, bahkan sebelum lahir. Sementara kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan seseorang. Orang yang menjalankan kewajibannya berhak mendapatkan haknya. Contoh kewajiban warga negara. Yang pertama, mematuhi sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di negara. Yang kedua, mematuhi rambu lalu lintas. Yang ketiga, menjaga keselamatan dan keamanan. Yang keempat, menjaga kelestarian alam. Yang kelima, bersikap sopan. Yang keenam, wajib ikut serta membela negara. Yang ketujuh, wajib ikut serta dalam usaha pertahanan. Contoh hak warga negara. Contoh-contoh di bawah ini adalah hak yang harus kita dapatkan sebagai warga negara. Yang pertama, mendapatkan tempat tinggal yang layak. Yang kedua, memperoleh pendidikan dasar. Yang ketiga, memperoleh penghidupan yang layak. Yang keempat, mendapatkan pelayanan masyarakat. Yang kelima, mendapatkan perlindungan hukum. Contoh hak dan kewajiban menurut Pancasila. Sila pertama yang berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Contohnya, warga negara wajib memberikan kebebasan kepada orang lain untuk memilih agamanya masing-masing dan beribadah sesuai kepercayaannya masing-masing. Sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Contohnya, warga negara wajib menjunjung tinggi nilai kemanusiaan. Warga negara berhak mendapatkan keadilan di mata hukum. Untuk sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Contohnya, warga negara wajib menjunjung tinggi nilai persatuan dan kesatuan. Warga negara berhak ikut serta dalam bela negara. Lalu untuk sila keempat yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Contohnya, warga negara wajib menjunjung tinggi nilai musyawarah dan demokrasi dalam berbagai kehidupan bermasyarakat. Warga negara berhak menyatakan aspirasinya dan diterima secara terbuka dalam sistem musyawarah. Untuk sila kelima dan sila terakhir yang berbunyi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Contohnya, warga negara wajib menerapkan sistem keadilan sosial kepada seluruh warga negara tanpa memandang ras, suku, maupun agama tertentu. Warga negara berhak mendapatkan keadilan dari orang lain ataupun dari negara. Macam-macam hak. Yang pertama adalah hak kodrat. Apa sih hak kodrat itu? Hak kodrat adalah hak yang dimiliki oleh seseorang karena kodratnya yaitu sebagai manusia. Contoh dari hak kodrat adalah hak atas harta bendanya, hak mempertahankan pemerintahan, dan hak mempunyai pemikiran yang bebas dan mandiri. Yang kedua adalah hak asasi manusia.
hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodrat melekat pada diri manusia, bersifat universal dan langgeng. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Contoh dari hak asasi manusia adalah 1. Terlahir bebas dan mendapatkan perlakuan yang sama. Yang kedua, hak tanpa ada diskriminasi. Yang ketiga, hak untuk hidup. Yang keempat, hak tanpa perbudakan. Yang kelima, bebas dalam penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan. Yang keenam, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di depan hukum. Yang ketujuh, hak atas kesetaraan di mata hukum. Yang kedelapan adalah kebebasan dilindungi oleh hukum. Yang terakhir adalah hak kebebasan dasar manusia. Kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrat melekat pada diri manusia dan tidak dapat terpisahkan dari diri manusia, yang harus dilindungi, dihormati, dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan, dan kecerdasan serta keadilan. Contohnya adalah terlahir bebas dan mendapatkan pengakuan yang sama. Terus hak tanpa ada diskriminasi, hak untuk hidup, hak tanpa perbudakan, bebas dari penyiksaan dan perlakuan yang merendahkan, hak untuk pengakuan sebagai pribadi di mata hukum, terus hak atas kesejahteraan di dalam mata hukum. Sekian presentasi dari saya. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.